Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferandita Aljuni dari Universitas Nusa Putra, jurusan Sistem Informasi SI 24C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali terkait sesi 1, 2, dan 3 di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Haji Bibin Winardi. Daftar isi yang akan saya bawakan di sini ada yang pertama memahami negara, fondasi bangsa, lalu ada bangsa ikatan bersama, lalu ada bentuk negara, kesatuan versus serikat, ada Pancasila, nilai luhur dan implementasi, ada Pancasila dalam tindakan, lalu ada identitas nasional, jati diri bangsa, lalu ada unsur pembentuk dan tantangan identitas nasional, lalu ada kesimpulan dan yang diakhiri oleh penutup seperti itu. Yang pertama ada memahami negara, fondasi bangsa. Menurut John Locke dan Rousseau, negara adalah hasil perjanjian masyarakat, manusia individu dan sosial berkumpul menjadi sebuah bangsa. Kalau menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat atau wewenang untuk mengatur persoalan bersama melalui pemerintahan. Jadi intinya, adanya negara karena adanya anggota masyarakat yang perlu diatur. Oke, di sini kita akan membahas memahami bangsa, rasa senasib, dan hasrat bersatu. Yang pertama, pengertian bangsa. Bangsa adalah kelompok manusia yang bersatu karena sejarah, cita-cita, dan pandangan hidup bersama. Contoh, Indonesia bersatu dari berbagai suku karena pengalaman dijajah. Kalau menurut Friedrich Hertz, unsur pembentuk bangsa meliputi keinginan bersatu, merdeka, berkembang mandiri, dan unggul. Yang ketiga ada kelahiran bangsa. Bisa alamiah, kultur, sama. Seperti misalnya ada di Korea ya. Atau kesepakatan atau konsensus seperti hasrat bersatu karena nasib sama. Misal Indonesia. Karena kita dijajah oleh Belanda, kita bernasib sama, ingin sama-sama merdeka. Seperti itu. Yang terakhir ada nasionalisme. Indonesia adalah konsensus yang harus terus dijaga. Bentuk negara. Kesatuan versus serikat. Negara kesatuan. Unitarisme. Hanya ada satu negara, satu pemerintahan pusat, satu konstitusi. Yang kedua ada sistem. Sentralisasi, pusat atur semua, atau desentralisasi, daerah punya otonomi. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jika negara serikat atau federasi terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan federal. Contohnya adalah Amerika Serikat. Yang terakhir ada unsur utama negara, yaitu rakyat. Wilayah, daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, lalu ada pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir pengakuan dari negara lain, de facto dan de jure. Pancasila, nilai luhur dari implementasi. Pancasila adalah negara, ideologi terbuka, dan kepribadian bangsa. Digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir mendorong sikap dan perilaku positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam tindakan. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa, kemerdekaan sebagai anugerahnya. Lalu ada kebebasan beragama, saling menghormati, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang terakhir ada hindari penistaan agama, kedepankan toleransi. Yang kedua, sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Poinnya adalah perlakuan manusia secara adil, tidak memihak dan beradab. Lalu ada hargai harkat martabat manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak merampas hak orang lain. Contohnya adalah seperti di trotoar pejalan kaki. Itu haknya adalah hak untuk pejalan kaki, bukan untuk pemotornya. Yang terakhir ada junjung tinggi budi luhur. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan sopan. Yang ketiga ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman dan potensi disintegrasi. Yang kedua ada melindungi segenap bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Poin ketiga ada bangsa ini lahir dari bersamaan nasib perjuangan, bukan satu identitas. Yang terakhir bersatu dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika.
egoisme harus dikesampingkan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poinnya adalah demokrasi melalui pemilu. Rakyat yang berpartisipasi memilih wakil. Yang kedua, pentingnya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan. Yang keempat, pentingnya partisipasi aktif dan pengawasan rakyat terhadap pemerintah dan wakil rakyat. Sila kelima, sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sama di depan hukum. Di mata hukum semuanya sama ya, tidak dibeda-bedakan. Poin kedua, negara harus melindungi rakyat untuk hidup sejahtera. Bekerja sama legislatif, yudikatif. Yang terakhir, penerapan. Tolong-menolong tanpa membeda-bedakan, hidup bersahaja, menghormati hak orang lain, dan menghargai karya. Identitas nasional jati diri bangsa. Lambang negara, Garuda Pancasila Perisai, mewujudkan sila-sila Pancasila, bintang, banteng, beringin, rantai, kapas, dan padi. Lalu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kutipan dari Kakawin Sutasoma. Yang ketiga, menggambarkan persatuan di tengah keragaman. Yang keempat, Konstitusi UUD 1945, Hukum Dasar Tertulis, membatasi kekuasaan, melindungi HAM, pedoman penyelenggaraan negara. Yang kelima, bentuk negara, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utamanya, melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, menjaga ketertiban dunia. Dan yang terakhir, konsepsi wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia yang holistik. Lalu di sini kita akan membahas unsur pembentuk dan tantangan identitas nasional. Unsur pembentuknya ada yang pertama, sejarah, perjuangan melawan para penjajah ya. Jadinya perjuangan para pahlawan. Kebudayaan, akal budi, sikap, perilaku khas bangsa seperti gotong royong dan nasionalisme. Yang ketiga, suku bangsa, keragaman 300 lebih suku dan 700 lebih bahasa daerah. Banyak sekali. Yang keempat, agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadinya kebebasan beragama dijamin di pasal 29 UUD 1945. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena kita bahasa dari segala suku, daerah berbeda-beda, disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada tantangannya. Yang pertama, ada pentingnya program pemerintahan untuk melindungi kebudayaan dan menghindari klaim oleh negara lain. Yang kedua, menjaga hubungan baik antar negara. Oke, di sini kita sampai pada kesimpulan slide terakhir juga ya, sebelum penutupan. Di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga sesi yang saya pelajari, yaitu sesi pertama, sesi kedua, lalu sesi ketiga ya. Di sesi pertama, yaitu adalah pengertian negara. Kesimpulannya adalah, negara adalah organisasi masyarakat yang terbentuk dari kesepakatan untuk mengatur kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Bangsa adalah komunitas yang terikat oleh kesamaan sejarah dan cita-cita, bisa terbentuk secara alamiah atau konsensus. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdiri di atas unsur-unsur lengkap seperti rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan pengakuan internasional. Itu adalah kesimpulan yang saya simpulkan dari sesi pertama, yaitu pengertian negara. Kita beralih ke kesimpulan di sesi kedua, yaitu Pancasila dan implementasinya. Kesimpulannya adalah, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang mendorong kita untuk bertindak sesuai nilai-nilai luhurnya. Setiap sila Pancasila memiliki makna dan implementasi konkret dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila terus relevan dan menjadi pedoman utama demi kebaikan serta kemajuan bersama. Di sesi ketiga yang terakhir, ada di identitas nasional. Kesimpulannya adalah, identitas nasional Indonesia terbentuk dari pilar-pilar penting seperti lambang negara. Ada Garuda Pancasila, lambang negara kita.
semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada konstitusi, yaitu UUD 1945. Lalu ada bentuk negara, yaitu NKRI. Lalu ada wawasan Nusantara, serta kekayaan keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Jati diri bangsa ini sudah warisan berharga yang harus terus kita lindungi dan kita jaga. Dan kita jaga dari klaim budaya asing juga ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.